Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat sore Pak Cipto. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Maaf, punten ya Pak ya. Saya mau wawancara Bapak mengenai dilema etika sama tentang tentang rujukan moral kayak gitu ya Pak. Jadi selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Memang ini permasalahan yang kadang sudah diambil suatu keputusan, apalagi di dalam dilema etika itu, karena sifatnya benar semua. Kalau untuk rujukan moral kita sudah bisa mana yang baik dan mana yang tidak, sehingga kita perlu kehati-hatian dalam mengambil suatu keputusan. Oke. Nah, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah yang Bapak pimpin? Ya, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan nih Pak, yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Di dalam suatu pengambilan keputusan biasanya selalu diidentifikasi permasalahan-permasalahan yang ada. Umpamanya ada suatu masalah, kita identifikasi apakah ini masuk ke dalam dilema etika atau ke dalam rujukan moral seperti itu. Nah, setelah kita bisa mengidentifikasi itu, baru kita bisa mengambil suatu keputusan yang terbaik lah buat suatu permasalahan. Nah, terus kira-kira langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Bapak lakukan selama ini Pak? Ya, saya katakan di dalam pengambilan keputusan itu jelas pertama kali kita mengidentifikasi. Ya, siapa saja yang terlibat di dalamnya, kita mengumpulkan data dan mengumpulkan fakta-fakta, kemudian kita membawa beberapa orang untuk berkolaborasi untuk dalam suatu keputusan yang lebih baik seperti itu. Oke. Nah, selanjutnya hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, kasus dilema etika ini memang yang saya katakan karena sifatnya benar dan benar. Sehingga kita perlu tadi berkolaborasi dalam pengambilan keputusan itu tidak sepihak, tapi berkolaborasi dengan teman-teman. Saya anggap bisa memahami dan memecahkan masalah ini. Kemudian diambillah konklusi dan kesimpulan di dalam pemecahan permasalahan. Intinya kita melibatkan banyak orang. Intinya kita temukan orang-orangnya, orang-orang yang mampu di dalam memecahkan suatu masalah. Berarti melibatkan tim Bapak ya Pak ya, nanti MOK ya Pak ya. Oke. Selanjutnya hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, tantangannya memang kita kembalikan lagi pada nilai-nilai yang saya pegang. Bahwa keputusan itu memang adanya di kepala sekolah. Walaupun ada beberapa masukan dari teman-teman yang memberikan arahan, kemudian memberikan pendapatnya, tapi keputusan itu ada di kepala sekolah. Walaupun pendapat itu menurut saya juga cukup berat karena tantangannya juga cukup besar. Ya, saya juga ini Pak. Ya kemarin juga, tapi ya emang itu yang tujuannya memang buat semuanya, buat murid ya Pak ya. Tidak semuanya bahwa keputusan itu mencapai suatu hasil yang menyenangkan. Pasti ada yang merasa bahwa keputusan itu tidak fair dan tidak adil, padahal itulah yang adil menurut kepala sekolah. Nah, selanjutnya apakah Bapak memiliki suatu jadwal tertentu, misalnya dalam sebuah penyelesaian kasus gitu? Misalnya ada kasus nih, Bapak udah punya, saya akan menyelesaikannya kapan gitu, kasus dilema etika, apakah langsung menyelesaikan saat itu juga atau dibuat jadwal untuk menyelesaikannya gitu Pak? Bentuk atau prosedurnya seperti apa?
kasus per kasus dalam permasalahan etika ini memang kadang-kadang sifatnya tentatif, kadang-kadang ada, kadang-kadang tidak ada. Begitu juga di dalam dilema etika dan apa satu lagi tadi? Dilema etika dan bujukan moral. Bujukan moral itu kan tentatif, tidak selalu ada. Kemudian juga dalam pengambilan keputusan itu juga perlu hati-hati menggunakan. Makanya kalau kita lebih baik berpermasalahan ini ada di pihak para guru yang menangani suatu permasalahan ini, yang kita kenal yang namanya adalah komunitas belajar. Nah, dari komunitas belajar inilah timbul beberapa suatu pertanyaan, suatu hal-hal yang ingin kita bicarakan bersama-sama dan berkolaboratif untuk mengerjakan menjadi yang lebih baik. Nah, sehingga hal ini jadi penjadwalan memang belum ada penjadwalan, tapi dipecahkan dulu deh oleh kompel itu membuat jadwal sendiri, ada hari apa mereka memberikan suatu hasil terhadap permasalahan yang timbul dari sesuatu. Contoh makanya kompel di bidang produktif TKJ, Kampung TKJ membentuk suatu tim komunitas belajar di TKJ. Permasalahan-permasalahan apa yang timbul di TKJ, baik itu hubungan moral maupun dilema etika. Sehingga dipecahkan di situ, kemudian baru didiskusikan dengan kepala sekolah. Mana langkah-langkah yang terbaik dalam pengambilan keputusan itu yang bisa Bapak sampaikan kepada teman-teman. Itu luar biasa itu Pak. Ya. Luar konteks ini. Iya, tapi itu kalau menurut saya sih jawabannya luar biasa. Jadi emang sudah dipikirkan ya, tujuannya kan sebenarnya yang terbaik buat sekolah juga buat siswa ya. Jadi memang harusnya bertahap. Tidak mungkin suatu keputusan itu diambil langsung menjadi tahapan dari pihak dari permasalahan di bidang mahasiswa apa, kemudian komunikasi, data, dikolaborasi, mentabulasi, kemudian dapat suatu masalah yang inti, kemudian kita bentuk tim membahas permasalahan ini satu persatu, mendapatkan suatu konklusi atau kesimpulan yang terbaik buat terutama proses pembelajaran lah yang kita lakukan. Oke. Kemudian yang terakhir nih Pak, dari semua hal yang telah Bapak sampaikan ya, pembelajaran yang dapat Bapak petik nih dari pengalaman Bapak mengambil keputusan yang berhubungan dengan dilema etika itu apa Pak? Ya, yang pertama pembelajarannya adalah bahwa ini bicara dari hati. Bahwa tidak selalu pengambilan keputusan itu berdasarkan konstruktif, kontekstual, tapi kadang-kadang juga terlepas dari aktivitas masing-masing. Karena terus terang bahwa pengambilan keputusan permasalahan ini adalah yang kita bicarakan adalah manusia. Bicara manusia itu tidak lepas dari, tidak selalu harus kontekstual, tapi juga bicara langsung untuk perasaannya, kemudian rasanya dan sebagainya. Untuk itu maka di dalam pengambilan keputusan ini harus bijak, tidak berfungsi pada sesuatu atau merujuk kepada seseorang, tapi kita ambil untuk kemaslahatan hidup yang mungkin itu yang bisa saya sampaikan mengenai permasalahan etika sama menunjukkan moral. Pengambilan keputusan itu memang tidak selalu mutlak dan harus dilakukan, tapi memang harus kita combine bersama teman-teman, kemudian kita ambil suatu kesimpulan dan mudah-mudahan ini bisa menjadi suatu tahapan proses untuk menjadikan keputusan itu menjadi yang lebih baik. Oke, terima kasih banyak Bapak atas waktunya dan juga ilmunya ya buat saya. Semoga di bawah kepemimpinan Bapak sekolah ini bisa lebih baik lagi, Bapaknya juga diberi kesehatan. Oke, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ntar kan bisa
kalau salah bisa dihapus. Oh gitu. Iyalah. Iya. Sudah? Udah. Oke. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bu Eki? Baik Ibu Tri. Iya, alhamdulillah. Terima kasih sudah mengizinkan saya datang ke sekolah yang Ibu pimpin. Ya, untuk mewawancarai mengenai dilema etika dan bujukan moral. Oke, baik. Mohon bantuannya ya Bu ya. Iya. Silahkan Ibu. Oke. Jangan susah-susah ya. Oh tidak. Oke. Nah, pertanyaannya yaitu selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika dan bujukan moral? Menurut saya pribadi itu ya. Iya. Untuk mengidentifikasi kasus-kasus yang terjadi Mm-mm. dengan melakukan pengamatan terlebih dahulu. Oke. Dari kasus yang terjadi ya. Mendengar berita atau kabar dari pihak terkait dan juga saya akan mengecek kebenaran kasus tersebut. Ya, yang intinya jika sesuatu itu salah, maka saya akan melakukan cross check dan tindak lanjut. Namun jika ada hal yang sebetulnya sama, maksudnya sama benar, maka saya akan memusyawarahkan. Oke, berarti melibatkan ini ya warga sekolah ya atau guru-guru ini? Iya. Oke. Dan pertanyaan selanjutnya nih, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah yang Ibu pimpin, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Oke, baik. Begini Bu, langkah awal biasanya saya akan berdiskusi dengan Dewan Guru sebagai warga sekolah. Iya. Oh, diskusi dengan Dewan Guru ya Bu ya. Oke. Nah, kemudian langkah-langkah atau prosedur yang seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Oke. Yang pertama saya cek dulu dong permasalahannya apa, Oke. akar masalahnya bagaimana. Setelah itu menentukan pihak mana yang terkait atau terlibat. Nah, kemudian mendiskusikan dengan Dewan Guru jika menyangkut kepentingan sekolah secara umum. Kan guru terlibat Bu. Iya, Nah, mereka betul. nggak boleh cuek atau nggak boleh apa ya, karena selama ini kan saya meminimalisir sikap lulu buah-buah Iya, gitu, mohon betul. maaf ya. Iya. Karena selama ini saya lihat guru itu hanya datang dan pergi saja. Kalau istilah bahasa Inggrisnya come and go ya. Yes. Tetap isi aja. Take easy. Saya nggak mau kayak gitu. Oke. Kemudian akhirnya kita membuat keputusan. Namun jika itu berkaitan dengan tugas saya secara pribadi, maka saya akan putuskan dengan mempertimbangkan baik buruknya serta aturan yang berlaku tersebut. Oke. Seperti itu. Ya, kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang namanya dilema itu kan sesuatu yang menyangkut dengan, mohon maaf kalau salah, sesuai dengan hati ya, Iya, hati betul. nurani ya Hati Bu ya. nurani kita. Saya lebih mengedepankan karena bukan karena saya perempuan ya. Selain tadi akar masalahnya, saya akan mencoba menyelesaikan masalah tersebut dari hati ke hati. Biasanya kan orang sekeras apapun, segala apapun ya, sejelek apapun orang itu, seberingas apapun, dia punya hati. Iya, Nah, betul. hati itu diketuk dulu, kalau nggak disentil aja. Biasanya dengan kasus-kasus yang menyentuh perasaan, apakah mereka bisa berair mata atau empatinya keluar, atau bagaimana menyikapi permasalahan yang seharusnya bukan permasalahan mereka tapi mereka oh iya ya, atau melihat adegan-adegan yang sedih, mereka pasti respon kalau menjadi manusia normal, kecuali yang psikopat Ibu ya. Iya, Saya nggak betul. bisa menjamah ke mereka karena mereka sudah menumpuk traumanya, menumpuk permasalahannya. Karena di kasus yang pernah saya selesaikan, aduh sombong banget, yang pernah saya lewati, anak-anak yang punya trauma dari kecil itu lebih kebas. Ya mereka sudah Kebal ya. mereka sudah nggak pusing mau dihukum model kayak apa. Nah, kita coba untuk ngomong ini dari hati ke
ke hati. Iya, Kamu sudah maunya apa? Itu mereka lebih tersentuh Bu. dari pihak kepada murid lah ya. Daripada kita kamu nggak boleh gini, hukumannya begini, kamu gini. Oh itu bukan tipikal saya. Oh iya. Ya jadi semoga saja dengan kita bisa melihat permasalahan dari hati ke hati akan memudahkan kita mengambil keputusan yang terbaik. Oke. Nah, kemudian hal-hal apa saja nih yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan untuk kasus-kasus dilema etika? Gini Bu, jujur saya tuh orangnya gampang kasihan. Ada kasus A sebenarnya, oke ini anak kelas ini namanya ini, anaknya itu tadi sempat berantem. Udah deh, pokoknya saya ada emosi, saya mau gini mau intinya ini Bu, kalau nggak dikeluarin ya, kalau nggak dikeluarin ini mencoreng nama baik sekolah gitu. Mohon maaf sebagai pimpinan, kalau mau saya jujur, saya dengar itu kan ikutan panas ya Bu. Nah, tadi kan berawal dari pertanyaan Ibu dari atas sampai ke bawah kan, Iya. ini nih yang susah, Tantangan. yang susah untuk ngambil keputusan saat itu juga. Apalagi saya perempuan juga. Iya, Kadang betul. melihat sebenarnya anaknya ini maunya apa gitu, tapi setelah ditanya anaknya sudah nunduk, udah nggak pasrah, itu timbul rasa iba. Betul. Kalau sudah begitu kan kita nggak objektif lagi ya. Jadi iya itu tadi Bu, setelah timbul perasaan kasihan, jadi saya sulit untuk menentukan keputusan. Nah, jadi saya harus menyingkir dulu, ya, menimbang-nimbang kira-kira kalau saya keputusannya A efeknya apa. Oh iya. Kalau saya mengambil keputusan B, nanti efek apa? Karena ini berkaitan dengan sekolah gitu. Karena apapun yang terjadi tetap tanggung jawab saya sebagai pimpinan. Iya, betul. Jadi untuk menyenangkan rasa kasihan itu berarti kamu harus tega. Tapi tega dalam tanda kutip untuk kebaikan semua. Betul. Iya, wis jawabannya luar biasa ya. Nah, apakah Ibu memiliki suatu jadwal tertentu nih dalam menyelesaikan sebuah kasus yang berhubungan dengan dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan pada saat permasalahan itu datang atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya gitu? Bentuk atau prosedurnya itu seperti apa yang biasa Ibu lakukan? Tergantung seberapa mendesak atau urgentnya permasalahan tersebut. Saya ulangi lagi, karena setiap permasalahan punya kadar. Ya, artinya kita harus memilah-milah nih. Ini sebenarnya masalah kecil nggak? Ini masalah gede nggak? Kalau kecil ya udah selesaikan Bapak Ibu guru dulu. Kalau agak berat, wali kelas libatkan. Nggak selalu harus saya, nggak selalu harus pimpinan, gitu kan? Ya mohon maaf, ini kalau semua masalah broken di saya, lama-lama bisa pecah. Padahal jujur permasalahan saya di belakang saya Juga sendiri sama. udah wonderful gitu. Jadi dan satu hal lagi, seberapa besarnya pengaruh terhadap lembaga yang saya pimpin. Oh iya. Ya kan pernah Bu, saya pernah jadi RT. Iya. Ini contohnya aja. Pernah tuh ada kasus pertengkaran antara warga A dan B. Biasanya tuh berkaitan dengan rasa yang warga lama yang merasa punya daerah dengan orang baru yang datang sudah sukses. Nah, itu kadang kalau saya dengar kelompok A bicaranya A, kelompok B bicaranya B, panas gitu. RT ini harus benar-benar diusir aja semua bla gitu. Tapi setelah saya lihat, oh di sini cuma ada satu muaranya, kecemburuan sosial. Nah, di situ saya hanya ingin lihat satu. Biasanya kalau saya pegang kepalanya, maksudnya paham gak Bu kepalanya? Istilahnya Ketua gengnya, geng. Mas, Mbak, Pak, tolong itu saya bantu deh. Tapi tetap saya pantau ini hasilnya gimana. Tapi biasanya kalau mereka sudah paham kepalanya bilang A gitu, kan harus ada komitmen nih. Iya. Ya, ujung-ujungnya bikin perjanjian. Istilahnya yang anak buahnya tinggal ngekor lah, tinggal ngikut. Tapi tetap harus ada perjanjian Iya, tertulis betul. Bu. Nah, perjanjian tertulis itu kalau sudah kadarnya parah, artinya sudah merusak, ada intimidasi, ada pembulian, itu nggak ada.
alhamdulillah selama 2 periode jadi RT itu ya alhamdulillah masalah seperti itu kok jadi pengalaman saya bagaimana how to be a good person in this school gitu. Saya cuma nyampur bahasa saya nggak apa-apa. Nggak apa-apa Mem. Nggak apa-apa Mem. Berarti Mem memang udah teruji ya, kepala sekolah di sekolah, kemudian juga RT di lingkungan gitu ya, berarti Tapi pengalaman sekarang sudah nggak ada. RT lagi. Oh sudah, ya kan udah 2 periode ya, jangan banyak-banyak. Oh, nggak boleh maruk ya Bu ya? Nggak boleh, nggak apa-apa nanti jadi RW. Oh, nggak pengen lagi Bu. Oh enggak, oh sudah. Banyak munaknya di situ. Oke. Itu aja ya. Oke, iya. Oke, kembali ke permasalahan lagi ya Bu ya, saya tanya ya. Baik. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini memudahkan atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ini menyangkut masalah yang ada di lingkungan sekolah ya. Nah, ujung tombaknya Bu, saya selalu libatkan. Ujung tombaknya ya Bapak Ibu guru di sini. Karena bagaimanapun saya tidak bisa bekerja sendiri. Ada permasalahan misalnya di kelas A. Biasanya anak-anak di kelas A, contohnya aja di kelas akuntansi, itu kan ada beberapa anak yang memang belum atau tidak mau dimasukkan ke jurusan itu. Jadi konflik awalnya dari situ. Tapi saya bilang konflik tuh begini karena pintar-pintarnya guru untuk memotivasi anak tersebut belajar. Iya, betul. Contohnya banyak. Mam, aku sebenarnya nggak mau di jurusan akuntansi, pusing hitung terus gini. Nah, akhirnya saya pun dulu nggak mau loh jadi guru bahasa Inggris. Saya kasih contoh gitu. Saya harus memaksa diri saya untuk apa? Karena motivasi bapak saya. Bapak saya guru, bukan guru, bapak saya bahasa Jermannya kayak orang kita ngomongin orang gitu. Iya. Jadi dari benci jadi suka gitu. Akhirnya pelan anak itu bisa termotivasi. Tapi sebelumnya memang saya harus banyak ngobrol sama guru tersebut bahwa teknik memasukkan konsep kita ke anak itu memang butuh diferensiasi. Yang nggak Bu, yang kemarin PMM sekarang saya baca itu Diferensiasi ya. Iya betul. Emang lagi digerakkannya diferensiasi sama PSE ya, pembelajaran sosial emosional. Nah, pertanyaan terakhir nih Mem ya. Jadi manggilnya Mem aja ya, karena backgroundnya bahasa Inggris. Dari semua hal yang tadi Mem sampaikan nih, pembelajaran apa yang didapat atau yang dapat Mem petik dari pengalaman Mem mengambil keputusan pada kasus dilema etika? Ini pertanyaan yang sebenarnya nggak usah dijawab, udah paham nih everybody knows about it ya kan? Yes. Karena gini, saya mengutip salah satu kutipan yang quotes buat saya kuat ya. Contohnya gini, tidak ada masalah yang nggak ada solusinya. Betul. Allah nggak bakal kasih hujan kalau nggak ada kuncinya nih Ki. Gitu. Jadi alhamdulillah saya bisa duduk di hadapan Ibu Tri. Itu merupakan ya jalan ketemu. Kita lama nggak ketemu ya. Betul. Gitu. Jadi sama halnya dengan permasalahan yang dihadapin saya maupun pihak sekolah. Setiap permasalahan yang terjadi itu satu paket dengan solusi. Cuma bagaimana caranya kita bisa cari solusi itu yang terbaik. Satu dengan tahu cari akar masalahnya, mencari solusi yang terbaik dengan melibatkan guru, dan bagaimana kita bisa berpikir think twice, bukan kalau berpikir cepat ya kita menurutin emosi ya Bu. Tapi kalau berpikir think wisely deh. Ini sebaiknya saya harus bagaimana? Memang kasusnya berat, kita tetap optimis. Ini pasti ada jalan. Pasti ada solusi. Pasti ada solusi. Nah, kita kalau yakin dengan hal tersebut, kita tentunya menjadi manusia yang gampang senyum dah di atas semua yang terjadi gitu. Tetap tersenyum dan tidak mengkerut. Tapi saya udah mengkerut Bu. Itu udah bukan tua. mengkerut. Apa namanya Bu? Itu cuma hiasan juga. Oke, itu berarti sangat luar biasa ya pengalamannya Mem, kemudian jawabannya juga sangat menginspirasi, bisa saya jadikan contoh juga ke depannya. Terima kasih atas waktu yang telah diluangkan untuk saya wawancara ya Mem ya. Siapa tahu nanti juga saya akan menjadi posisi Ibu.
enggak lah, udah kepala sekolah sama aja. Tapi lah juga jadi guru penggarap itu sesuatu yang memotivasi. Ada tuh beberapa tuh. Oh iya, di sini juga ada ya guru penggerak ya. Oke. Sukses untuk Mem, semoga di bawah kepemimpinan Mem sekolah ini bisa lebih bagus, Amin. anak-anaknya juga betah di sekolah ya, betah belajar. Jadi istilahnya mungkin kalau sekarang kan program pemerintah kemarin kan keberpihakan kepada murid ya, kayak gitu ya. Jadi belajar emang gimana caranya murid itu merasa diperhatikan, merasa dibimbing benar-benar oleh pihak sekolah, memanusiakan manusia. Oke, terima kasih Mel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke Bu, boleh. Ya, assalamualaikum Bu Fani. Waalaikumsalam Bu Tri. Apa kabar? Udah lama ya nggak ketemu. Iya baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ibu sendiri gimana? Alhamdulillah baik. Iya. Ini terima kasih banget Bu udah diizinkan untuk melakukan wawancara mengenai dilema etika dan rujukan moral. Ya, maaf Sama-sama, juga, Ibu. ya, maaf juga ganggu waktunya ya. Enggak kok. Ya udah kita mulai ya Bu ya. Iya silakan. Oke. Selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Oke, dilema etika dan bujukan moral itu kan sebenarnya dua permasalahan yang sering muncul nih Bu dalam kehidupan sehari-hari kita sebagai pendidik. Jadi dilema etika itu kan suatu situasi di mana kita dihadapkan kepada segala sesuatu dalam mengambil keputusan, apakah keputusan benar atau keputusan itu salah. Kemudian kalau bujukan moral itu situasi di mana kita ini dihadapkan pada keputusan ya hampir mirip sih Bu ya. Cuman ini mohon maaf ya, koreksi kalau misalkan salah. Kalau dilema etika itu lebih ke keputusan benar, pengambilan keputusan berdasarkan hal yang benar dan yang benar, tapi dari perspektif yang berbeda. Itu betul. dilema etika ya. Iya, Kalau betul. bujukan moral itu lebih ke kita menganggap ini tuh sebenarnya kita udah tahu ini salah. Sebenarnya bujukan moral tuh ya. Cuman moral kita kadang berpikir ya udahlah kita bisa lah tolong ini meskipun memang ini sesuatu yang tidak benar, tapi demi segi kemanusiaan ya kita akhirnya memutuskan ya berdasarkan moral kita selama pendidik. Gitu yang menurut saya ya Bu ya. Oke, kemudian selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah yang Ibu pimpin, ya terutama untuk kasus-kasus nih di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Oke, yang pertama itu yang harus kita sama-sama analisis itu permasalahannya dulu. Jadi kita analisis dari berbagai sudut pandang, dari berbagai perspektif. Kemudian kita pun harus memperhatikan 4 paradigma Bu dalam melihat permasalahan. Jadi kita juga harus melihat berbagai prinsip dan langkah untuk pengambilan keputusan. Jadi memang tidak semudah yang kita bayangkan. Betul sekali. Jadi ya seperti itulah Bu. Jadi kita harus kaji permasalahannya seperti apa. Kemudian dari permasalahan itu baru kita putuskan berdasarkan prinsip-prinsip yang ada. Oke. Kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini Bu dalam pengambilan keputusan? Oke, seperti yang tadi saya sudah sampaikan di pertanyaan sebelumnya ya Bu. Iya, Ini kan betul. sebenarnya saling berkaitan ya. Jadi yang pertama tuh kita analisis permasalahannya dulu. Kemudian kita kalau menganalisis permasalahan kan berarti kita butuh bantuan orang lain ya, Iya, butuh betul. bantuan guru kita. Berarti guru kita tuh atau beberapa pihak yang nanti terkait nanti kan akan mengumpulkan berbagai fakta, berbagai data. Jadi istilahnya kita observasi lah permasalahan ini seperti apa. Dari situ sesudah kita mengumpulkan fakta, baru tuh kita saling bermusyawarah. Kita istilahnya memutuskan ini langkah kita
kalau yang kita putuskan ini apakah benar ataukah salah. Kemudian juga ya itu baru kita putuskan win-win solusinya seperti itu Bu. Ya, dan nanti kan balik lagi, setiap keputusan itu kan tidak 100% sempurna. Iya, betul. Apa yang kita anggap benar hari ini belum tentu benar untuk di kemudian hari. Makanya sudah pengambilan keputusan kita secara pribadi itu harus mengevaluasi, merefleksikan keputusannya itu benar atau salah. Oke, super sekali. Oke, Maria tunggu ya. Iya. Terima kasih jawabannya bagus ya. Kemudian Terima kasih, Bu. Udah lama sih ya jadi kepala sekolah ya, jadi udah sering ketemu kasus-kasus kali ya. Iya, alhamdulillah sih. Tapi kan saya percaya setiap anak itu unik. Iya. Setiap permasalahan tuh unik. Betul. Kadang tuh pasti ada aja yang bedanya. Dan untuk pengambilan keputusan pun nggak harus semua anak meskipun kasusnya sama keputusannya sama karena kan setiap anak tuh punya latar belakang yang berbeda sehingga dia melakukan sesuatu hal. Oke. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus yang berhubungan dengan dilema etika? Oke, dilema etika yang harus kita yang pertama, kita memang berpegang teguh pada aturan ya Bu ya. Tapi ada sisi-sisi lain yang harus kita sikapi juga dengan lebih bijak, terutama untuk mengutamakan rasa empati dan rasa peduli. Itu sih sebenarnya. Kemudian kalau kita memutuskan nih, apapun itu keputusan kita melihat dampaknya kepada anak. Secara psikologis, secara masa depan. Jadi itu sih sebenarnya dilema yang terjadi di hal-hal yang terjadi selama saya berkecimpung di dunia pendidikan. Oke. Nah, apakah Ibu memiliki sebuah jadwal tertentu ya dalam menyelesaikan sebuah kasus yang berhubungan dengan dilema etika? Misalnya, apakah langsung nih Ibu menyelesaikannya di tempat atau ada jadwal tersendiri nih untuk menyelesaikan gitu ya? Kayak misalnya bentuk prosedur apa nih yang selama ini Ibu jalankan gitu, langsung diselesaikan atau dibuat jadwal untuk menyelesaikan? Oke, kalau saya tuh balik lagi ya, tergantung seberapa urgentnya keputusan yang harus diambil ya. Namun saya itu hal-hal yang sudah sampai ke kepala sekolah kan otomatis hal-hal yang tidak bisa diselesaikan oleh wakil kepala sekolah, nggak bisa diselesaikan oleh wali kelas, baru sampai ke kita ya. Berarti kalau saya lebih ke ngelihat urgensi dari suatu permasalahan tersebut dan nggak ada jadwalnya juga. Kan kalau yang namanya permasalahan pun juga kadang tuh dinamis ya. Iya, betul. Ya. Jadi ya balik lagi tergantung kepada sifat urgensi dari permasalahan tersebut. Oke. Nah, kemudian adakah seseorang atau faktor-faktor apa saja yang selama ini memudahkan atau membantu Ibu ya dalam pengambilan keputusan yang berhubungan dengan kasus-kasus dilema etika? Oke, kalau misalkan faktor internal ya Bu ya, kalau faktor internal lebih ke value kita, value kita sebagai seorang pendidik, value kita sebagai seorang leader, dan semua itu kan yang namanya value itu kan pasti harus selaras dengan visi dan misi sekolah ini seperti apa. Kemudian hal lain yang penting menurut saya lebih mengutamakan itu musyawarah. Jadi apapun permasalahan, apalagi kalau permasalahan itu menyangkut masa depan seorang siswa, kita harus melibatkan seluruh stakeholder sekolah, such as seperti wakil kepala sekolah, wali kelas, guru, karena tidak semudah itu kita, apalagi kalau berkaitan dengan mengeluarkan anak ya, itu kan sesuatu yang bisa mempengaruhi masa depan anak tersebut. Jadi hal-hal tersebut tuh biasanya kita melibatkan gak hanya kepala sekolah, karena balik lagi kalau sesuatu permasalahan dipikir oleh 5 kepala sama dipikir 1 kepala, saya lebih percaya lebih baik yang mikir 5 kepala dibanding 1 kepala. Keren. Oke, satu lagi,
terakhir nih ya Bu ya, dari semua yang telah Ibu sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik ya dari pengalaman Ibu nih pada saat mengambil keputusan yang berhubungan dengan dilema etika? Yang berhubungan sama nilai dilema etika ya, yang pasti nilai-nilai kebajikan Iya. yang selama ini kita percayai. Kemudian juga yang berikutnya kita harus open minded Iya. dengan saran-saran dari sekeliling kita, karena apa yang saya tuh percaya quote seperti ini, saya belum tentu betul 100%, Iya. Anda pun belum tentu 100% betul. Iya. Makanya kita berdiskusi untuk menghasilkan suatu keputusan. Dan yang berikutnya ya itu sih, lebih mengedepankan kebijakan, value, kemudian kita juga harus terima saran dan pendapat dari orang lain di sekeliling kita, begitu. Oke, terima kasih Bu Fani atas waktunya bersedia saya wawancarai. Sama-sama Ibu Tri kan ya. Iya, Semoga betul. sukses ya Bu ya. Amin. Dan banyak banget nih jawabannya itu bisa menginspirasi saya dalam mengambil keputusan ke depannya. Karena istilahnya lebih baik kita belajar ke orang lain daripada kita merasa kita paling bisa. Benar. Oke, terima Betul kasih. Semoga di bawah kepemimpinan Ibu SMK Sumbangsi ini makin baik lagi, Amin. makin berpihak kepada murid, Amin. makin disukai dan dicintai oleh warga sekitar. Amin. Dan semoga siswanya makin banyak. Amin ya rabbal Dan untuk alamin. Ibu juga sukses. Iya. Dan doa yang sama yang terbaik untuk Ibu sekeluarga. Oke, terima kasih. Assalamualaikum.